Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang sudah mengukur setiap kejadian sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya mengaruniakan kepada kita indahnya kesabaran. Karena seseorang yang pribadinya dihiasi dengan kesabaran, maka akan melesat menjadi pribadi yang teramat menawan dan mempesona. Seseorang yang pribadinya dihiasi dengan kesabaran, dia akan menjadi orang yang kokoh dan tegar dalam hidup ini. Seseorang yang hari-harinya penuh kesabaran, dia akan menjadi orang yang didekatkan dengan Allah sesuai janji innallaha ma'as-sabirin. Orang yang menghiasi dirinya dengan kesabaran, maka dia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan ganjaran bighairi hisab. Saudara-saudaraku yang baik, seorang anak yang memiliki kesabaran ketika sakit, pergi ke kamar tanpa banyak mengeluh, kemudian membawa segantang air, mengkompresi keningnya sendiri dengan handuk kecil, berbaring, lalu membuat selimut menyelimuti diri tanpa banyak mengeluh, niscaya akan membuat pesona tersendiri. Nah, apalagi orang-orang yang kian matang, kian dewasa. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak punya kesabaran, yang raut mukanya, tutur katanya, perilakunya jauh dari kesabaran, niscaya hilang keindahan pada dirinya. Rupanya bangsa kita ini harus sangat serius untuk meningkatkan kualitas kesabaran, setidaknya dalam 3 perkara. 1, sabar di dalam meluruskan niat. Yang kedua, sabar dalam menyempurnakan ikhtiar. 3, sabar ketika menyikapi hasil. Sabar dalam meluruskan niat. Mengapa? Karena Allah tidak menerima amal kecuali niat yang lurus. Innamal a'mal binniyat. Sehebat apapun amal, niatnya salah, tidak diterima. Sibuknya beramal, niatnya salah, sia-sia. Maka sebelum berbuat sesuatu, bersabarlah untuk meluruskan niat. Ingin menikah, luruskan niat. Untuk apa saya menikah? Ya Allah, mudah-mudahan dengan menikah saya bisa semakin menguatkan ibadah saya. Mudah-mudahan dengan menikah saya mendapatkan pendamping yang bisa bahu-membahu mendekat kepadamu. Mudah-mudahan dengan menikah, sekiranya engkau izinkan dititipi keturunan yang bisa menjadi cahaya bagi umat. Dengan menikah, mudah-mudahan hidup hambamu ini lebih barokah. Perkara jadi atau tidak, Allah lah yang mengatur jodoh. Tapi lurusnya niat sudah menjadi amal. Apalagi ingin beli handphone. Tanya niat, kenapa harus beli handphone? Apakah penting?
Ya tapi kan teman-teman saya pakai handphone semua. Apakah perlu ganti handphone hanya untuk sekedar gaya? Biaya pulsa mahal, belum lagi riaknya. Kalau tidak perlu, maka punya handphone itu namanya biaya tambah, bukan nilai tambah. Belum lagi ingin dipamerkan, belum lagi takut hilang. Tidak harus semua orang punya handphone, walaupun temannya punya handphone. Kalau hanya sekedar gaya, apalagi tidak ada pulsa, hanya bisa bunyi lalu menang gaya, apa-apaan. Ibu pengen beli tas baru, untuk apa? Koper masih ada, kantong kresek masih punya. Kenapa harus capek-capek nambah barang? Itu nambah masalah. Karena tiap barang harus diurus. Ya Bu? Sudah. Tapi bosen. Atau tinggal pakai spidol di garis-garis supaya variasi. Yang penting dari barang itu sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Kalau hanya ingin itu tidak pernah lama. Yang lama itu perlu. Maka tahan. Untuk apa? Untuk apa ganti tas? Untuk apa mau beli sepatu mahal? Tanya untuk apa? Makin mahal, makin tidak tenang. Takut nginjek yang kotor. Kalau dititipkan takut ada yang nyuri, stres. Tahan. Jangan tergesa-gesa. Saya ingin jadi pejabat. Tanya dulu niatnya apa? Tapi kan kalau jadi pejabat, titik-titik. Apa titik-titiknya? Kesempatan untuk titik-titik. Apa dulu titik-titiknya? Kalau hanya jadi pejabat, hanya ingin punya kekuasaan, hanya ingin dapat harta, hanya ingin dipuji, dihargai, tidak akan barokah itu.